Ini dia bunyinya, pasal 336 KUHP mengatur tentang pengancaman pembunuhan. Bunyi pasal ini adalah: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan dan kelancaran serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini makin semangat dan makin kuat mental. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang OJK pasang kuda-kuda. Langsung info ke Pak Prabowo bahwa pinjol adalah bisnis yang sangat moncer. Wow, kok bisa seperti ini? Ayo teman-teman, kita harus laporkan semua ini dan kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya, saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang gabay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke, sebelumnya saya mau bahas dulu ya informasi yang sedang naik daun saat ini, yaitu ada beberapa wanita warga negara Indonesia dari daerah Surabaya yang rame-rame menuju India untuk menjual ginjalnya gara-gara mau melunaskan hutang pinjol. Gara-gara malu, ini alasannya teman-teman. Nih hati-hati sekali teman-teman ya, tidak usah ikut-ikutan seperti ini. Dan yang melakukan seperti ini saya yakin sekali mereka-mereka yang kurang edukasi, kurang berani untuk membuka diri dan akhirnya mencari jalan pintas seperti ini. Nah, kita cari tahu dulu informasinya biar kalian paham apa yang harus kalian lakukan. Petugas gabungan dari Imigrasi dan TNI Angkatan Laut menangkap 5 orang warga negara Indonesia yang akan menjual organ ginjal menuju India. Dari hasil pemeriksaan 2 dari 5 orang yang ditangkap, mereka hendak menjual organ ginjal dengan iming-iming uang 600 juta rupiah. Petugas juga mendapati pelaku sebelumnya sudah pernah menjual ginjalnya di India tahun lalu dengan alasan kebutuhan ekonomi dan terlilit utang pinjol. Nah itu dia teman-teman ya, berita yang sedang santer saat ini. Jadi buat kalian semuanya saya harapkan jangan ikut-ikutan yang seperti ini. Ingat, pinjol itu kalau digabaikan tidak ada hukumnya. Makanya selalu saya sampaikan, jangan pernah baca WADC-nya apapun isinya. Ya, banyak orang yang sudah mulai berani, ini isinya cuman apa, ini nggak pernah terbukti. Nah, saya harapkan kalian juga seperti itu. Karena apa? Semua ancaman DC sampai sekarang belum ada yang pernah terbukti. Ya, ancaman apapun dari tahun lalu sampai sekarang sudah pernah saya tunjukkan sama kalian. Bentuk-bentuk ancaman dari tahun 2018 sampai sekarang sama bentuknya. Dan sampai hari ini tidak ada yang terbukti. Jadi jangan melakukan hal bodoh seperti ini. Jangan sampai kesehatan kalian, tubuh kalian korbankan hanya untuk pinjol. Jangan ya teman-teman ya. Dan terlebih-lebih lagi saat ini pihak OJK, bos OJK langsung mengatakan sama semua pinjol-pinjol, ayo pinjol-pinjol kita tunjukkan sama Pak Prabowo bahwa bisnis pinjol saat ini adalah bisnis yang paling moncer, bisnis yang paling banyak keuntungannya. Ini nggak bener nih kepala OJK nih seperti ini teman-teman ya. Padahal dari berita yang ini ya, dari berita yang baru saya jelaskan di depan, itu sudah menunjukkan pinjol itu bukan bisnis yang benar-benar harus dipertahankan. Walaupun sejauh ini pihak OJK mengatakan sejauh ini pihak UMKM sangat terbantu dengan adanya pinjol karena banyak yang ditolak di bank. Ayo, siapa yang punya bisnis UMKM dipinjol? Coba lapor kepada wakil presiden kita, sudah ada nomornya, sampaikan. Sampaikan, lampirkan beritanya, katakan, Pak, bahwa ini sebenarnya tidak benar. Saya sebagai pelaku usaha UMKM merasakan benar-benar bahwa pinjol itu menguras semua harta benda saya. Nah, sampaikan seperti itu. Karena yang harus dibenerin saat ini adalah pola ekonomi. Jangan hanya tajam ke atas tapi tumpul ke bawah. Jangan hanya menguntungkan pihak atas saja tapi kita-kita yang di bawah benar-benar diolah. Bagaimana caranya untuk membuka lapangan pekerjaan, bagaimana daya beli itu meningkat sehingga tidak akan ada orang yang mau melakukan pinjaman di pinjol-pinjol ini. Sampaikan teman-teman, ada wakil presiden kita bisa datang ke istananya. Nih teman saya sendiri sudah membuktikan, datang ke kantor istana Pak Wakil Presiden dan menyampaikan hari ini ada 300 panggilan dari Kredivo dan Tunaiku. Dan banyak sekali informasinya. Di dalam istana itu ada yang melaporkan tentang pihak Shopee yang sampai keluar kondar. Nah, kita baca dulu informasi dari teman-teman kita bagaimana cara untuk melaporkan pihak-pihak yang seperti ini dan bagaimana caranya langsung datang ke kantor wakil presiden untuk melaporkan hal-hal terkait dengan pinjol. Nah, ini dia teman-teman ya. Kemana teman aku lapor
ke wakil presiden. Dia datang ke istana wakil presiden. Laporannya tentang pinjol karena udah sangat terganggu sama Kredivo dan Shopee yang terus-terusan menagih tanpa tahu jam waktu. Contoh, Shopee telepon setiap hari hampir 300 kali ke nomor pribadi, 150 ke Kondar karena Kondar nomor adiknya. Kredivo 4 kali datang ke kantor memaksa buat bayar, sedangkan sudah tidak sanggup lagi. 3 kali datang ke kos-kosan dan dibilang temanku nggak ada di kos-kosan, malah dituduh sekongkol. Gila banget ini ya, DC-nya udah kehabisan akal sampai 300 kali dan 150 kali. Nah, ini temennya datang ke kantor wakil presidennya membawa bukti, teman-teman ya. Tidak hanya ucapan saja, tapi semua bukti-bukti dikumpulkan lengkap baru datang ke istana. Nah, lanjut lagi ditanya apakah ditanggapin sama staf-stafnya di sana, dan dijawab sama dia, ditanggapin kok sama staf di sana dan langsung diselidiki sama wakil presiden. Karena bukan satu atau dua yang mengeluh masalah pinjol, udah banyak datanya. Dan nama-nama APK yang dikeluhkan paling banyak itu Shopee karena penagihannya udah sangat mengganggu ke Kondar nih. Ya, terbukti sekali teman-teman ya. Buat yang belum berani ke istana, nih ada beberapa orang yang menginformasikan sudah banyak sekali orang yang datang ke istana wakil presiden, langsung diselidiki sama wakil presiden langsung. Nih benar-benar terbukti bahwa wakil presiden kita tidak hanya diam, tidak hanya nunggu perintah, tapi berinisiatif langsung mengerjakan semua keluhan masyarakatnya. Langsung teman-teman ya datang, kalau tidak bisa datang ke istana, ke WA-nya langsung. Ya, sudah pernah saya informasikan dan saya lampirkan lagi buat kalian. Nah, ini dia teman-teman ya, terlihat begitu banyak staf-staf dari Mas Gibran sendiri dan langsung ditanggapin. Semoga ini tidak hanya anget-anget di awal ya, semoga terus berlangsung. Dan ini dia nomor telepon dari Mas Gibrannya, bisa terlihat 0811 1704 2207. Dan satu hal lagi yang perlu teman-teman ketahui, dari semua ini ternyata DC paling takut ketika diancam dengan pasal yang seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini bunyi WA-nya teman-teman. Saya pastikan jika tidak ada pembayaran juga dari Anda, tidak kemungkinan tim kami sudah ada di tempat bekerja atau alamat Anda. Jadi saya tunggu konfirmasi dari Anda sekarang. Jika tidak ada pembayaran sore ini sampai jam 17, nama Anda sudah masuk ke dalam list blacklist dan list kunjungan. Nah, langsung dibalas sama teman saya dengan mengatakan bahwa pengancaman pasal 336 KUHP. Kemudian dijawab sama DC-nya, di mana letak saya mengancam, Pak? Saya saat pengajuan Anda sudah bacakan konsekuensinya, langsung dijelaskan. Saya pastikan jika tidak ada pembayaran juga dari Anda, tidak kemungkinan tim kami sudah ada di tempat bekerja atau alamat Anda. Pengancaman pasal 336 KUHP. Nih, buat teman-teman yang tidak tahu apa itu pasal 336 KUHP, ini saya jelaskan. Ini dia bunyinya. Pasal 336 KUHP mengatur tentang pengancaman pembunuhan. Bunyi pasal ini adalah seseorang yang mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dapat diancam pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Ancaman yang dilakukan secara tertulis dan dengan syarat tertentu dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun. Ya, langsung disimpan pasalnya teman-teman ya. Pasal 336 KUHP, kalian screenshot saja, cari di Google langsung muncul. Seketika ada ancaman dari DC langsung bunyinya seperti ini. Dan sampaikan, sekali lagi pengancaman datang ke kantor ataupun pengancaman ke Kondar, saya akan langsung menuju ke kantor wakil presiden. Saya akan sampaikan nomor Anda, pinjol Anda, kelakuan Anda, akan saya sampaikan semuanya biar langsung ditindaklanjuti. Sampaikan seperti itu. Sekarang ini sudah ada wadah untuk pengaduan, semoga benar-benar ditindaklanjuti dan benar-benar bekerja. Tim-timnya Mas Gibran benar-benar membantu kita semua. Gitu teman-teman ya, jangan lupa di screenshot pasal 336 KUHP. Ini benar-benar sangat membantu dan membuat DC-nya tidak berkutik lagi dan tidak ada pengancaman sampai hari ini. Gitu teman-teman ya. Nah, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga menjadi informasi terbaik buat kalian. Semoga kalian lebih kuat mental lagi, lebih semangat lagi, dan galbay jalan yang terbaik. Kan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.